Halo, selamat siang Brenis. Apa kabarnya nih siang hari ini? Memperkenalkan diri, aku ke Afifa, selaku moderator yang akan nemenin Brenis di siang menjelang sore pada hari ini. Lalu di sini juga ada Kak Adlin, yaitu mahasiswi Institut Teknologi Bandung. Halo semuanya, selamat sore dan selamat siang. Perkenalkan aku Adlin. Sekarang lagi kuliah nih di SBM ITB, jurusannya Kewirausahaan. Fakultasnya SBM, jurusan Kewirausahaan. Dan sekarang aku sibuknya ngapain aja sih? Aku tuh ya ikut organisasi. Organisasi yang paling gede di ITB, salah satunya adalah KM ITB. Dan juga sambil ngisi-ngisi waktu luang nih, aku juga join bareng sama ruang guru untuk jadi lead di bagian business operation-nya. Salam kenal semuanya. Nah, misi kita hari ini tuh adalah mengenal lebih dekat kampus ITB, mengetahui jalur masuk kampus ITB, mengenal kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di kampus ITB, dan juga mengetahui fasilitas yang ada di kampus ITB. Oke, halo teman-teman. Kita mungkin karena awal-awal kenalan dulu sama kampusnya. ITB itu letaknya sebenarnya di mana sih? Dan juga background singkat mengenai ITB. Sebenarnya ITB itu kampus utamanya ada di Bandung, letaknya di Jalan Ganesa, itu ada di sekitaran Dago, pokoknya di pusat kota banget, di tempat yang menurut aku paling indah di Bandung tuh kayaknya di dekat ITB gitu ya, dekat sekitar kampus ITB. Dengan ranking ini tuh sebenarnya naik turun ya, cuma ini yang paling terbaru ranking 235 di dunia berdasarkan QS World University Ranking. Dan juga ITB itu udah lahir sejak tanggal 3 Juli 1920. Jadi sekitaran sudah 1 abad lebih ya, sekitar 1 abad lebih 2 tahun gitu. Dan logo lagi, slogannya yang paling terkenal In Harmonia Progressio. Itu sebenarnya pengenalan sedikit soal ITB, Kak. Nah, ini tuh ada sekolah dan fakultas di ITB. Ada beberapa nih, ada 12. Mulai dari rumpun teknik, rumpun teknik itu ada STMD, ada FTSL, ada STTM, terus ada FTI, terus juga ada FITB, ada juga keilmuan di bidang sains, ada FMIPA, ada SAPPK, ada SITH, dan ada SF. Dan kebetulan aku masuk di Sekolah Bisnis dan Manajemen. Ini paling unik ya, soalnya yang lain itu mostly kan IPA banget. Satu-satunya yang lumayan nggak IPA gitu ya, itu adalah Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Kalian udah kepikiran mana nih salah satu dari 12 fakultas ini atau sekolah yang bakalan jadi target kalian di nanti UTBK atau seleksi selanjutnya? Mulai dipersiapkan nih dari sekarang gitu. Next. Nah, sekarang aku mau ngenalin kampus yang ada di ITB. Jadi kalau teman-teman tahu, kampus di ITB itu ada 3 ya. Mungkin nggak ada bukan hanya di Bandung aja. Yang pertama itu ada kampus ITB Ganesha. Ini tuh yang sebenarnya paling utama, yang semua orang tahunya ada di Bandung gitu ya. Ada di Dago, itu ada beberapa fakultas. Sebenarnya semuanya itu ada di Ganesha. Cuma nanti ada beberapa fakultas yang mereka tuh punya turunan kayak jurusan-jurusan yang baru, biasanya mereka akan nggak ada di Dago gitu, adanya di kampus lain. Nah ini next ada kampus mana lain aja selain Ganesha, jadi ada kampus Jatinangor. Kampus Jatinangor ini aku juga kuliah di sana teman-teman. Jadi keunikan jurusan kewirausahaan SBM ITB, jadi kita tuh kuliah di 2 tempat, di SBM yang ada di Bandung, di Dago, dan juga di kampus yang ada di Jatinangor gitu. Terus ada sekitar 5 sekolah dan fakultas, dan juga ada beberapa jurusannya, mulai dari kalau fakultasnya kan ada FTH, ada FTI, FTSL, dan SBM. Nanti setiap jurusan, setiap fakultasnya tuh ada beberapa jurusan gitu. Dan di sana tuh udah lumayan rame juga. Kalau teman-teman lihat, biasanya di sana tuh jauh lebih lengang ya dibandingkan Ganesha karena kampusnya baru. Dan biasanya dan rasanya tuh kalau di Jatinangor bedanya sama di Ganesha jauh lebih
asri ya, karena lebih banyak pohonnya, banyak lebih terbuka ruangannya gitu dibandingkan di Ganesha karena lebih lengang aja sih gitu. Tapi selain di Jatinangor ada juga nih di kampus selanjutnya Kak, ada kampus ITB Cirebon. Ini ada sekitar 7 jurusan, ada KRIA, Teknik Industri, ada Perencanaan Wilayah Kota, Teknik Geofisika, Teknik Pertambangan, dan Teknik Perminyakan, dan Oceanografi. BTW aja, untuk teman-teman yang nanti mau daftar di ITB, itu harus teliti ya, soalnya ada beberapa jurusan yang kayak misalnya Teknik Industri itu ada di Teknik Industri Cirebon, ada juga yang di Ganesha gitu. Biasanya mereka itu kalau kalian daftar, itu tuh harus masukin secara spesifik, kalian mau daftar teknik industri yang letaknya di mana nih, yang di Cirebon kah atau yang di kampus lain gitu, atau yang di Ganesha gitu. Nah, selanjutnya nih, tadi kan Kadlin sudah memperkenalkan nih di kampusnya, daerahnya, terus kira-kira ada fakultas apa aja, itu semua udah dibahas sama Kadlin. Sekarang Kak Adlin mau jelasin gimana sih jalur masuk ITB. Jadi bukan cuma perkenalan ya, tapi memang benar, tak kenal maka tak sayang. Jadi tadi dijelasin dulu sama Kak Adlin, dikenalin dulu kampusnya, sekarang dijelasin gimana sih Kak Adlin jalur masuknya nih ke ITB. Silakan. Oke, ini kayaknya adalah part yang paling ditunggu-tunggu ya, karena pastinya teman-teman di sini kan datang tuh kayak pengen banget masuk ITB. Gimana sih caranya masuk ITB? Sebenarnya hampir sama dengan kampus-kampus negeri pada umumnya. Biasanya tuh ada 3 cara masuk ITB. Yang pertama itu dengan jalur SNMPTN. Dengan jalur SNMPTN ini biasanya yang paling penting adalah nilai-nilai dan juga aktivitas dan prestasi kalian selama sama sekolah di SMA gitu. Kebetulan aku dapet di ITB itu dengan jalur SNMPTN gitu. Jadi make sure kalau kalian nih yang masih kelas 10 baru masuk, kelas 11 terus lagi menyusun raportnya, make sure bahwa nilainya tuh stabil dan naik terus supaya nanti kalau daftar SNMPTN akan jauh lebih mudah nih masuknya gitu. Nah, selanjutnya ada jalur SBMPTN. Jadi jalur SBMPTN ini adalah jalur tes ya. Biasanya kalian masukin pilihannya, baik itu pilihan di ITB atau di universitas lain. Nanti kalian tes dengan namanya UTBK ya sekarang ya, dengan ujian tes berstandar atau berbasis komputer gitu. Nah, lalu ada seleksi mandiri. Seleksi mandirinya ini biasanya tuh pakai nilai SBMPTN kalian juga gitu. Jadi nanti kalian tetap harus maksimal dan make sure nilai kalian di UTBK itu bagus supaya nanti kalau daftar seleksi mandiri juga itu bisa lebih mudah gitu ya Kak gitu. Tapi kalau misalnya penjelasan aku masih kurang nih, pengen ngulik jauh, bisa langsung kunjungi websitenya ITB. Di sana adalah website yang paling update. Nanti mungkin kakak-kakak bisa langsung di update di kolom live chatnya ya. Supaya teman-teman dan adik-adik bisa nanti langsung ngeklik tuh di websitenya ITB di admission.itb.ac.id gitu. Jadi di sana tuh update banget nih, nanti kalau misalnya kalian pengen tahu lebih jelasnya tanggal-tanggal, terus juga jadwalnya seperti apa, requirements-nya seperti apa, terutama seleksi mandiri, kalian bisa langsung masuk ke website itu gitu kira-kira. Oke, next. Nah, tapi ntar dulu deh Kak Adlin, berarti apa tuh? Brenis di sini kalau seandainya emang udah pengen niat banget nih mau masuk ke ITB, benar-benar harus memperbaiki nilai dari sekarang ya Kak Adlin. Benar banget. Benar. Nah, kalau Kak Adlin sendiri gimana nih? Kak Adlin dulu juga kayak gitu. Jadi memang udah ITB tuh kampus tujuannya kah gitu dari awal? Bener, aku tuh di waktu aku daftarnya SNMPTN Kak, dapetnya di SNMPTN, dan aku tuh cuma daftar satu, kan biasanya tuh 2 atau 3, aku lupa 2 atau 3 pilihan gitu. Kalau nggak salah ya. Jadi kalau yang lain tuh pilih 3 universitas dan 3 jurusan. Kalau aku tuh bener-bener cuma masukin 1, saking aku cuma mau masuk ITB gitu. Karena kan kalau SNMPTN, kalau nanti kalian udah keterima kan nggak bisa daftar lagi tuh ya SBMPTN kalau nggak salah waktu aku gitu. Jadi ya udah, kalau mendingan nggak keterima SNMPTN ya sih, daripada nanti nggak bisa masuk
SBM gitu. Jadi nggak taunya dapet tuh di SBMTB, langsung masuk jurusan juga. Kalau aku ambil peminatan jadi langsung masuk gitu ke jurusannya. Kalau biasanya tuh di ITB kalian kan daftarnya ke fakultasnya gitu kan gitu. Jadi kalian misalnya mau masuk teknik sipil gitu, berarti kalian daftarnya ke STSL dulu nih, nanti di dalam di ITB baru nanti ada tes masuknya lagi ke jurusannya gitu. Tapi aku waktu itu emang langsung masuk ke jurusan ke kewirausahaan gitu. Emang berarti Kak Adli ini udah dari awal udah ngincer banget nih. Ibarat lagi ini udah dilihat di PDKT-in terus nih si ITB ini. Nah, Brinis juga jangan mau ketinggalan loh sama Kak Adlin. Dari sekarang, kalau seandainya udah pengen banget masuk ITB, harus memperbaiki nilainya dari sekarang. Nah, itu tadi juga admission.itb.ac.id-nya sudah diupdate ya, Brinis, di kolom chat. Jadi kalau seandainya mau lihat atau ngulik-ngulik secara lebih dalam lagi dan mau nyari tahu, itu bisa banget untuk diklik dan dibaca-baca. Oke, ini kegiatan kampus. Sebenarnya kegiatan kampus tuh banyak banget. Jadi waktu dikasih kotak cuma segini, aku tuh juga bingung gitu mau masukin yang mana aja saking banyaknya. Cuma di sini aku akan ngelompokin jadi 4 kegiatan utama ya. Yang pertama itu ada HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jadi nanti kalau kalian masuk kuliah nih ke jurusan tertentu, nanti kalian tuh biasanya ada semacam organisasi untuk jurusan itu aja. Misalnya karena aku mahasiswa dari kewirausahaan, ada tuh nama organisasi namanya IMK Arta. IMK Arta ini khusus untuk mahasiswa jurusan kewirausahaan. Nanti kalau kalian masuk, misalnya kalian masuk geologi, ada tuh namanya GEA. Terus ada lagi misalnya kalian masuk teknik kimia, itu ada Himatek gitu, atau kalian masuk manajemen itu ada KMM gitu. Jadi banyak banget di jurusan ITB kan banyak banget, jadi HMJ-nya tuh juga banyak banget juga gitu ya. Lalu ada unit kegiatan mahasiswa. Nah ini tuh adalah semacam ekstrakurikuler. Waktu kalian SMA kan kalian ada futsal, terus berenang, atau misalnya kalian suka ngedance, atau kalian suka apa lagi ya? Pokoknya hobi-hobi kalian ini tempat menyalurkannya di unit kegiatan mahasiswa ini gitu. Ada banyak banget unit kegiatan mahasiswanya. Jadi aku sampai nggak bisa ngejelasin semuanya. Kalian bisa cek aja nanti link yang nanti dikasih, yaitu di km.itb.ac.id. Kalian bisa tahu unit kegiatan mahasiswa tuh ada apa aja di sana. Kalian bisa daftar semuanya. Kalian suka musik, kalian suka olahraga, atau kalian yang suka di kajian media atau kesehatan atau rumpun apapun, ada banget unit kegiatannya atau di ITB. Lalu ada kepanitiaan kampus. Nah, kepanitiaan kampus ini tuh biasanya short term ya, beda dengan kalau himpunan jurusan HMJ atau UKM, itu tuh biasanya dari awal kalian masuk sampai kalian lulus, kalian tetap jadi member gitu. Tapi kalau kepanitiaan kampus ini biasanya temporary, tergantung dengan kepanitiaan apa. Apakah kalian ikut kepanitiaan misalnya bikin event tertentu gitu, berarti si kepanitiaan ini tuh hanya dibuat sampai si event ini selesai. Nanti selesai tuh si kepanitiaannya. Nah ini aku suka banget sih kalau ikut kepanitiaan. Soalnya kan jadi bisa banyak tuh ya, bisa banyak. Aku bisa ikut banyak hal, terus juga udah nggak begitu lama juga gitu. Lalu ada organisasi mahasiswa terpusat. Nah ini jadi organisasi mahasiswa terpusat ini yang bareng-bareng sama semua jurusan gitu. Jadi kan kalau tadi himpunan mahasiswa jurusan itu semuanya satu jurusan. Kalau UKM itu terpusat juga, cuma biasanya based on interest. Tapi kalau misalnya organisasi mahasiswa terpusat, itu tuh yang seperti aku join, yaitu KMITB contohnya, kalian bisa banget berinteraksi sama teman-teman mahasiswa dari jurusan lain, dari fakultas lain, dari kampus yang ITB selain misalnya ITB Ganesha, kalian bisa juga berinteraksi dari teman-teman yang di Cirebon dan di Jatinangor gitu. Jadi itu tuh menurut aku juga join di KM ITB, itu tuh bisa banget memperkaya relasi dan koneksi kalian. Jadi temennya tuh banyak nggak di jurusan aja gitu. Itu kira-kira ada 4 aktivitas utama gitu. Tapi sebenarnya lebih banyak lagi di luar sana.
Jadi kalau kalian masuk kuliah itu banyak banget kayak organisasi-organisasi atau kepanitiaan-kepanitiaan lain yang sebenarnya nggak terlalu relate sama ITB gitu. Jadi kalian justru bisa beraktivitas bareng sama teman-teman di kampus lain gitu, dari universitas lain juga. Next. Nah, ini kegiatan-kegiatan kampus gitu. Banyak banget aktivitasnya. ITB itu ramai banget. Setiap harinya pasti ada kegiatan-kegiatan mahasiswanya. Nih aku kayak cantumin beberapa aktivitas-aktivitas menarik. Cuma ini kayak yang semuanya offline ya. Itu sebenarnya sekarang udah offline semuanya sih gitu. Jadi ada OMA, pameran fotografi. Jadi yang diadakan oleh LSM. LSM ini tadi adalah salah satu UKM ya. Jadi unit mahasiswa gitu, yang mereka tuh bergerakkan di bidang fotografi. Jadi kalau teman-teman suka foto-foto, kalian bisa join LFM. Terus ini adalah sidang istimewa kongres. Jadi kongres itu adalah lembaga legislatifnya KMITB. Jadi KMITB itu apa sih? KMITB itu sebenarnya adalah BEM-nya ITB. Cuma kalau di ITB itu kita nyebutnya sebagai KMITB. Cuma kalau biasanya di kampus-kampus lain itu namanya KM. Terus juga ini ada Mas Sangten. Ini adalah kayak ngeband gitu. Ini juga diadain oleh UKM ya, Apres gitu. Jadi kalian nanti cari kalian interestnya di mana, kalian sukanya apa, pasti banyak banget wadahnya di ITB. Ini aku juga cantumin link bit.ly aktivitas kampus ITB untuk kalian kalau pengen tahu foto-fotonya, semua foto-foto dari tahun-tahun lalu banget, kayak itu kalau nggak salah foldernya dari tahun 2010 kali ya, kalau nggak salah, kayak udah lama banget. Kalian bisa lihat aktivitas di ITB apa aja gitu. Oke, ini tuh kalau tadi kan adalah fasilitas yang kayak core-nya ITB gitu ya, tapi ini adalah fasilitas yang kayak kalian pendukung gitu ya, pendukung tapi juga penting gitu menurut aku. Ini kalau di ITB tuh yang pertama ada Masjid Salman. Ini adalah letaknya di depan ITB banget gitu. Nanti pokoknya Salman ini pokoknya orang-orang pasti sholat di sini, kecuali kalian di kampusnya ada musolanya masing-masing gitu. Di Salman tuh juga selalu rame, depannya tuh banyak banget orang yang jualan makanan-makanan yang enak dan murah. Biasanya rame banget kalau lagi istirahat atau misalnya lagi pada pulang. Di situ tuh pasti jajan dulu tuh di depan Salman gitu. Lalu mall terdekat di ITB, dari ITB mall terdekatnya tuh sebenarnya Ciwok ya. Walaupun di Bandung sebenarnya mallnya paling banyak, cuma mall yang paling dekat dari ITB itu adalah Ciwok gitu. Dan ini ya McD Dago ini adalah legend banget. Kalau nggak salah McD Dago ini adalah salah satu McD paling laris apa gitu se-Asia Tenggara atau gimana gitu. Saking banyaknya mahasiswa yang kayak nongkrong di sana untuk kayak diskusi, belajar karena internetnya bagus, terus juga makanan yang nggak semahal itu ya. Jadi ini agak kayak tempat nongkrong ya, tempat nongkrong favoritnya gitu ya. Nah, soalnya deket banget sama kampus, jadi nggak kayaknya bisa banget jalan dari kampus gitu. Kalau kalian nggak bawa kendaraan, bisa jalan dari kampus lewat belakang, dan ini base camp banget deh mahasiswa di ITB gitu. Iya, jadi kalau misalnya ada tugas saat itu nih, Brenis, bisa teman-temannya bisa langsung, ayo kita ke McD aja gitu ya, gitu bisa kerjaan tugas bareng gitu. Oke, kayaknya kita cukupkan saja pada hari ini, ngobrol-ngobrolnya seru banget. Terima kasih udah pantengin Kak Afifa dan Kak Adeline dari tadi udah nonton. Selamat juga buat Kak Afifa dan teman-teman yang sudah hadir di kelas hari ini. Yeay! Oke, bye-bye. Bye!